360 kredi 89%. Nah, kemarin 360 kredi ini sudah memasuki angka 60% ya teman-teman ya. Kemudian di bulan Agustus sampai Oktober dia menghapus bukukan untuk hutang-hutang di atas 90 hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya, diberi kelancaran dalam segala urusannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang berita juga yang sedang gempar-gemparnya, yaitu ada 23 pinjol yang sekarang sedang dipantau besar-besaran sama OJK. 21 diantaranya sudah diberikan sanksi peringatan, 1 diantaranya dibekukan, dan 1 lagi diantaranya sudah dibatasi usahanya, yaitu Akulaku Paylater. Udah tahu ya teman-teman ya. Nah, kita akan bahas ke 22 pinjol yang mana-mana saja yang masuk dalam kategori sudah diberikan sanksi dan dibekukan. Nah, kita akan bahas, tapi sebelumnya buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Kita akan bahas ke 23 pinjol yang sekarang ini lagi dibahas sama OJK. Yang kemarin ini kalau saya tidak salah hasil dari rapat 4 Oktober ya, keputusan 4 Oktober yang kemarin bener-bener kita tunggu-tunggu apa hasilnya, pinjol apa saja yang diblokir, pinjol apa saja yang dibekukan, dan pinjol apa saja yang sudah tidak bisa melanjutkan usahanya. Nah, inilah hasilnya pelan-pelan dibuka sama OJK. Nah, dari kita harus benar-benar melek, harus benar-benar tahu pinjol apa saja yang sekarang dalam pantauan OJK dan sudah diberikan sanksi karena sampai sekarang belum menyetorkan modal, dan juga ada 44 pinjol yang bermain dalam bunga. Ya, sudah saya bahas di vlog saya sebelumnya, kalian tinggal cari aja. Kalau di antara kalian pengguna pinjol merasa ini bunganya besar, ditambah lagi ada biaya layanan, ditambah lagi ada biaya pemeliharaan, ada biaya yang nggak masuk akal, ayo di screenshot. Kalau kalian mau, kalian bisa viralkan. Kalau kalian mau juga lagi tag OJK, AFPI dan semuanya ya, kan harus up terus. Biar apa? Misalnya ada 44 yang sudah disanksi, manalah tahu di antara 44 ini belum ada yang pernah kita pakai, ini belum masuk ya. Jadi ayo up terus beritanya, jangan lupa kalau tanpa kalian up semuanya tidak akan terungkap. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja. Di sini saya sudah catat ya, ada sekitar 22 lah ya pinjol yang memang sudah mendapatkan surat peringatan dari OJK yang TKB 90-nya hanya mencapai 5% ataupun bisa dikatakan di atas 5%, sedikit saja. Nah, inilah yang diberikan sanksi karena apa? Setelah dipantau dari Januari sampai sekarang itu TKB 90-nya tidak ada kenaikan yang signifikan. Seandainya pun ada kenaikan yang signifikan, ternyata di bulan berikutnya dia masih amblas dan amblas lagi. Nah, kita akan bahas ya teman-teman ya. Kalian cek, manalah tahu di antara semua ini ada pinjol yang sedang kalian pakai. Kalau memang ada di antaranya pinjol yang kalian pakai, kalian bisa galbekan rame-rame. Jadi TKB 90-nya bisa langsung turun ya teman-teman ya. Kalau TKB 90-nya sudah turun, salah satunya itu adalah yang pertama, bisa jadi itu mungkin akan seperti Tanifan ya. Tanifan itu kan sekarang sudah mulai dalam masa pemeliharaan OJK, tapi dilihat setelah masa pemeliharaan OJK tidak ada kenaikan yang signifikan. Akhirnya sekarang itu sudah menjadi pinjol yang dibekukan. Jadi ada 23, 1 itu diantaranya sudah dibatasi usahanya, yaitu Akulaku Paylater. Yang kedua sudah dibekukan, yaitu Tanifan. Nah, ke-21 pinjol yang sudah diberikan sanksi administrasi ini adalah pinjol-pinjol yang TKB 90-nya sangat tak jauh ke bawah. Ya, kalian cek lagi teman-teman ya. Manalah tahu ini bisa menjadi semangat buat kalian semuanya. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Yang pertama itu ada Dana Mas ya. Dana Mas ini TKB 90-nya per Oktober itu 91,59%. Ya, itu sangat rendah ya teman-teman ya. Lanjut lagi, itu ada Investri. Investri itu punya TKB 94,26%. Lanjut lagi, Mau Cash 85,01%. Klik A2C 92,95%, Koin P2P 93%,
Cash Cepat 93,38%, Trust IQ 68,68%. Nah, Trust IQ ini sekarang sudah dalam pantauan dan pemerhatian khusus, masuk dalam kategori pemerhatian khusus di OJK. Sudah masuk dalam kategori Tanifan dan iGrow ya. Karena apa? TKB 90-nya setiap bulan makin turun dan makin turun. Ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, itu ada modal nasional 93,66%. Lanjut lagi Tanifan. Nah, Tanifan ini yang sudah dibekukan ya teman-teman ya. Itu punya TKB 90 adalah 36,07%. Lanjut lagi Dana Cita 94,87%. Nah, buat teman-teman mengetahui, kemarin ada mahasiswa yang berasal dari Tuban yang sudah melakukan bunuh diri akibat diteror atas pinjaman yang hanya sebesar 900.000, tapi tidak kuat dengan segala terorannya. Setelah saya selidiki, itu kenapa ya seorang mahasiswa yang berumur 16 tahun itu bisa melakukan pinjaman padahal dia belum memiliki KTP dan belum memiliki usaha ataupun belum bekerja. Nah, ternyata saya cari pinjol yang menyediakan untuk dana pendidikan ataupun menyalurkan dana pendidikan untuk mahasiswa ataupun pelajar itu adalah pinjol Dana Cita. Ya, untuk yang kemarin meninggal itu saya tidak tahu mereka menggunakan apa, menggunakan pinjol apa, tapi kalau melihat dari kategori bahwa dia masih seorang pelajar, itu mungkin bisa masuk ke Dana Cita. Nah, sekarang ini Dana Cita TKB 90-nya jatuh dan turun terus ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Itu ada iGrow sebesar 53,44%. Kemudian Indosat 87,94%. Fintech 87,04%, Jembatan Emas 90,05%, Findaya 94,66%. Nah, Findaya ini bisa kalian akses dalam aplikasi GoPinjam atau GoPay Cicil yang ada di Gojek ya teman-teman ya. Karena Findaya ini sekarang dia tidak berdiri sendiri, tapi dia menyalurkan pinjaman untuk pinjol pinjam ataupun Gocicil ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian buka sendiri di aplikasi Findaya sudah tidak ada. Karena apa? Dia TKB 90-nya makin turun sehingga membuat keputusan untuk perusahaan tertingginya yaitu perusahaan Gojek untuk tidak membuka aplikasi Findaya lagi, sehingga Findaya hanya menyalurkan pinjaman untuk GoPinjam ataupun Gocicil. Nah, itu informasi terbarunya ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Ada Samir 82,81%, kemudian Dana Merdeka 80%, 360 kredi 89%. Nah, kemarin 360 kredi ini sudah memasuki angka 60% ya teman-teman ya. Kemudian di bulan Agustus sampai Oktober dia menghapus bukukan untuk hutang-hutang di atas 90 hari dengan nominal di bawah dari 1 juta sehingga TKB 90-nya bisa naik. Ya, informasi terbarunya lagi, untuk dia bisa terus berjalan di perpinjolan ini, 360 kredi nantinya mau menyalurkan untuk modal setoran yang kedua yaitu sebesar 7,5 miliar informasinya ya. Tapi kalau dilihat dari TKB 90-nya saya tidak tahu ya apakah bisa apa enggak ya. Yang saya lihat sih mungkin dia hanya mau menarik investor-investor asing untuk nanam modal di tempat dia. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi, ada Napala itu sebesar 90%, KTA Kilat 95%, Kredit Fast 95,15%, Indofan 95,21%. Itu ya ke-21 pinjol-pinjol yang sudah dikasih warning, dikasih peringatan, diberi sanksi bahwa sampai sekarang TKB 90-nya belum bisa setinggi-tingginya sehingga mereka belum bisa untuk menyetor 2,5% untuk modal usaha yang pertama. Ya, kalau untuk akun-akun paylater ini memang sedang dinonaktifkan sementara, belum bisa menyalurkan pinjaman kemanapun. Tetapi ada beberapa teman saya menginformasikan bahwa untuk beli token listrik ataupun beli pulsa itu masih bisa katanya, tapi untuk menyalurkan pinjaman sudah tidak bisa lagi. Ya, informasinya sih hanya ditutup sementara, tapi untuk kedepannya sementara dalam penutupan itu mereka sedang memperbaiki sistem-sistem mereka agar tidak ada lagi yang bisa gesek tunai secara ilegal gitu ya, karena pelopor utama untuk gesek tunai itu ternyata adalah aku.
Gitu teman-teman ya. Nah itu ke-23 pinjol-pinjol yang sekarang sedang dalam pengawasan khusus OJK. Kalau dari saya sendiri, kalau seandainya kalian mau melanjutkan galbay aja lagi, karena penentuannya itu ada di kalian. Apakah kalian mau mempertahankan pinjol ini di Indonesia, ataukah pinjol ini sudah berakhir aja di sini? Karena tahun 2023 ini saya rasa tahun 2023 tahun yang terberat bagi para pinjol. Karena apa? Mulai banyaknya orang yang pintar, mulai banyaknya orang yang mulai mengerti, mulai banyaknya orang yang teredukasi tentang pinjol-pinjol ini. Tetapi kebanyakan pula pinjol-pinjol ini dipakai oleh generasi milenial atau generasi Gen Z yang mungkin kalau kita kasih tahu dia masih kurang terima dengan apa yang kita bicarakan. Tetapi nanti setelah ke depannya mereka akan rasakan, barulah mereka akan tahu bahwa apa yang kita gemakan atau apa yang kita edukasikan saat ini adalah benar untuk kebaikan kalian semua. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang saya bagikan ini menjadi mood booster buat kalian. Kalau memang belum ada dana, jangan pernah berusaha untuk gaya lubang tutup lubang ataupun bermain joki ataupun untuk berusaha kalian pinjam kanan kiri sehingga hutang makin menumpuk. Kalau bisa pinjol ini kalian galbaikan dulu, dan kalaupun kalian punya pinjaman di luar kepada tetangga, usahakanlah dulu untuk melunasi yang di tetangga dulu. Karena apa? Tetangga adalah keluarga kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata yang saya ucapkan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.